Kita saat ini lagi perjalanan ke tempat klien kita, namanya Pak Iwan. Kita udah janjian di rumahnya. Dia ini pengen mencari istrinya yang udah lama menghilang, gak ada kabar sama sekali. Pas kita sampai di sana, kok banyak orang naik motor yang lewatin mobil kita. Ini siapa ini anak-anak geng motor ini, ngapain ini? Itu rumah klien kita di situ bukan sih? Iya itu. Lah itu apa-apaan itu? Makanya. Hah? Lah ngapain itu? Ada klien itu. Astagfirullahaladzim. Buru-buru kita turun dari mobil, kita berusaha untuk bantu, kita untuk berusaha untuk tengahin di situ, malah timbul masalah di sini. Ada apa ini, Pak? Hah? Ada apa ini, Pak? Hah? Ada apa ini, Mas? Hah? Ada apa ini? Sebentar, sabar dulu. Ada apa ini? Ada apa dulu nih? Ada masalah apa ini? Hah? Pak Iwan? Ini dengan Pak Iwan? Apa ini? Hah? Pak Iwan nggak apa-apa, Pak? Ada apa ini, Pak? Hah? Kenapa? Kenapa ini, Pak? Ada apa, Pak? Coba jelaskan, ada apa? Pak, si Sony ini anak saya ini mau diajak sama ini temen-temennya. Wah, udah gede, Pak. Ngapa sih ngatur-ngatur mulu? Ah! Gue kasih tahu sama yang namanya Sony. Nah, Sony tapi nggak terima kita kasih tahu. Ribut kita semua tim di situ. Apa? Ngapain lu? Lu dorong? Apa maksudnya? Sabar dulu dong. Tenang dulu dong. Akhirnya kita berusaha untuk menghindar dari mereka. Hah? Itu tapi Pak Iwannya diseret-seret. Nggak takutnya nanti bokapnya malah diinjek-injek Enggak, itu udah diseret-seret, tuh diomel-omelin, ditarik ke dalam rumah. Cuma kita juga kalah jumlah. Dipukulin di Sama ribut malahan. Udah biarin aja dulu. Ya itu temennya anaknya, makanya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu tadi anaknya. Ya, Enggak, jadi tuh kata Pak Iwannya, tadi gue udah nanyain, anaknya itu mau dijemput sama geng-geng motor ini. Dan Pak Iwannya ngelarang, anaknya tetap mau pergi. Jadi Pak Iwan yang diomelin sama anaknya. ya udah kita cabut dulu aja. Lo masih di sini lo, Pak. Pergi nggak semua? Iya bang, ya. Pergi. Udah kita nggak bikin rusuh bang. Udah yuk. Iya kita pergi semua ya. Bubar. Ayo. Iya. Go. Di dalam mobil. Kita ngintai dari jauh di situ. Bapak tuh apa-apaan sih ngundang yang kayak gitu? Gak malu apa? Itu teman-teman bapak semua suruh nyari ibumu, Son. Gak usah pakai kayak gituan juga. Malu, Pak, malu. Lagian kamu mau kemana sih? Gua udah gede, Pak. Ngapain ngatur-ngatur? Ah, elah. Iya ngerti, bapak ngerti. Kalau kamu tuh nggak nurut omongan orang tua sih. Alah. Dari kejauhan, bapaknya ya Pak Iwan ini sama anaknya Sony ini dimaki-maki, dibentak-bentak, dipaksa, diseret untuk masuk ke dalam rumah dan kemudian dilempar begitu saja. Jadi kalau kita ke sana malah ribet ya nanti masalah. Tapi kita mesti bantuin bapaknya. Dan mereka udah kabur tuh. Udah pergi tuh. Mereka udah kabur nih. Ini gue mau ke situ ya. Buru-buru kita turun dari mobil, kita samperin rumahnya Pak Iwan dan ternyata Pak Iwan tuh dikunci di dalam rumah. Pak Iwan, Pak. Assalamualaikum. Pak Iwan, Pak Iwan. kita mau ngobrol Pak sebentar Pak. Itu di kaca. Iya kenapa Pak? Hah? Dikunciin? Ya Allah. Loh, kuncinya kemana? Di mana? Di atas mana? Oh, Oh ini. ada Pak, sebentar Pak. Kita bukain. Astagfirullahaladzim, kok bisa dikunciin begini sih Pak? Iya itu tahu. Pak Iwan. Sini. Hah? Itu si Sony anak saya itu emang susah dikasih tahu. Saya bilang begini, Zan kamu jangan kemana-mana. Itu temennya semua datang kemarin jemput dia. Iya Pak. Saya udah bilang kamu jangan pergi. Saya bilang susah dilarangnya dia. Tetap maksa, saya didorong dia main namanya. Son ini biar gimana ini orang tua kamu Son.
Dia cerita sama kita semuanya. Dia kaget kenapa anaknya seperti ini. Padahal bapaknya ini, dan Pak Iwan ini berusaha ngasih tahu supaya jangan ikut-ikutan geng motor. Ini namanya anak lawan sama orang tua yang nggak bisa dinasehatin gimana ya? Itu masalahnya apa Pak? Mereka nggak boleh pergi sama anak-anak motor, kenapa Pak? Jadi begini, kalau masalah pergi itu nggak apa-apa, kalau anak-anak itu memang baik-baik. Itu kan anak-anak geng motor kan kadang-kadang tahu sendiri ya, suka berantem di tengah jalan, suka ngebut. Bahkan mungkin nanti kalau kejadian kan anak-anak saya juga yang kena, orang tua kan yang repot. Nah, akhirnya kita tanya, kenapa kok Sony ini begitu benci sama Pak Iwan? Ada masalah apa ini Pak? Nah ceritalah, dia mulai dari awal sampai akhirnya istrinya pergi meninggalkan rumah. Saya jadi sedih Mas. Saya tinggal di sini, anak-anaknya begitu nggak ada bisa yang diandelin. Istri Bapak pergi gara-gara kenapa Pak? Boleh tahu? Ya itulah karena saya udah nggak ada kegiatan kerja apapun, nggak ada kerjaan pasti. Gitu. Kerjanya di sepupu saya namanya Bakti. Bapak udah cek ke sana? Udah tanyain sama Bang. Belum. Belum. Ya udah kalau gitu Bapak mau coba ke sana. Langsung aja dah. Langsung aja. Ya sudah Ya. ya kalau gitu. Ayo kalau gitu pintunya dikunci aja. Ya. Kuncinya Pak ke depan. Ayo. Coba kita jalan. Akhirnya kita menuju ke tempat toko kelontong punyanya Pak Bakti. Pas kita sampai di toko kelontong itu, kita ngelihat ada anak-anak geng motor di situ, Diar. Itu geng motor? Hah? Ada anak geng motor? Itu teman-temannya anak Bapak kan? Iya itu dia. Ngapain dari situ? Terus di sana, itu ada anak Bapak juga. Dia, itu kayak maksa itu Pak, minta uang. Iya, emang. Astagfirullahaladzim, itu sama saudara Bapak itu. Iya, emang begitu. Bar. Susah dibilangin itu. Anak saya tuh si Sony. Bar. Kabar. Coba cari info, Bang. Itu ngapain mereka di sana? Oh, kayak maksa sesuatu deh itu. Iya, itu ada adik Sony juga kan? Iya, itu ada. Ah, itu Sony loh. Tuh, rame-rame loh. Hah? Enggak, itu tempat istri Bapak kerja kan di situ? Iya, itu saudaranya. Loh, kok malah begini sih anak Bapak, kok malah merugikan? Dia kan ditolongin sebenarnya kan sama saudaranya Bapak. Justru itu, orang tua kan malu kalau anak begitu. Sudah banyak saya nasihatin. Oh, so. Ayo. Itu orang itu. Itu pakai nunggu tuh. Itu pakai nunggu tuh. Iya tuh, pada keluar tuh pergi. Bener dia minta duit? Iya. Dikasih nggak? Begitulah kerjanya. Kelihatan makanya. Astagfirullahaladzim, nggak karuan. Ini berarti bisa maksa berapa orang ini? Nggak cuma satu tempat mungkin, Pak. Begitu anak geng motor cabut, kita langsung buru-buru samperin Pak Bakti. Assalamualaikum, Pak. Saya Mandala, Pak. Ini Pak Iwan. Masih ingat kan, Pak? Iya, tahu. Saudara kan? Iya. Pak, ini Pak, ini saya mau nanya. Tadi si anaknya Pak Iwan, Sony ngapain tadi Pak kesini rame-rame?
Enggak, ini bapak tadi dipaksa minta uang sama Sony nih, diminta uang sama Sony. Tidak ada pemaksaan. Loh, oh bukannya tadi ini kan Pak? Dipaksa-paksa tadi Oh, bapak tadi kita sama. lihat sendiri. Saya sebagai om sudah sewajarnya mengasihi kepada ponakan. Sebab dia ponakan saya. Sama siapa lagi kalau bukan sama saya? Abang itu selalu ngasih uang sama Sony. Jadi si Sony itu udah nggak nganggep apa-apa sama saya, udah nggak nganggep orang tua udah. Saya wajar ngasih sebagai om. Itu kewajiban saya, dia keponakan adalah anak saya juga. Kita cuma pengen membantu Pak Iwan ini mencari istrinya. Ya, soalnya Pak Iwan ini kehilangan istrinya Pak. Itu Pak. Begitu Pak, bapak tahu nggak? Bapak kan kakaknya Ibu Rahmi, Loh, Pak. dia kan sebagai suaminya harusnya dia lebih tahu lagi daripada saya. Karena dia adalah tulang punggung daripada istrinya. Iya, tapi yang kita dapat informasinya bahwa Ibu Rami itu keluar dari rumah karena semenjak tahu Bapak ini di PHK, Pak. Dulu kan pernah kerja di sini kan Pak? Pernah dia kerja Nah. di sini, tapi sekarang entah kemana dia pergi lagi, saya kagak jelas. Yang Bapak nggak ada komunikasiin sama Ibu Rahmi, Pak? Atau Bu Rahmi Saya nggak pernah- sudah bilang diem di sini biar tenang, cari ketenangan. Jadi termasuk nggak bikin ketenangan istri kamu ya. Kenapa, Pak? Abang, saya tuh selama istri saya pergi, saya udah mencari ke sono kemari, dihalang-halangin sama Sony. Saya nggak mau tahu. Pusing saya, pusing. Jangan begitu dong bang. Nah waktu ditanya sama Pak Iwan kemana Ibu Rahmi? Selama ini Ibu Rahmi menghilang, ada kabar sama sekali. Marah Pak Bakti. Ya kamu selama ini istri kamu kemana? Harusnya kamu sebagai suami tahu di mana istri kamu. Bang, jangan begitu bang. Ah udah, kamu bawa orang tahu nggak? Bawa orang bikin malu keluarga. Itu teman-teman saya tuh suruh bantu nyari si Rami. Saya bukan apa-apa, kalau saya nggak bawa teman-teman saya dilarang sama si Sony, nggak boleh keluar dari rumah, dikunciin. Karena tinggal aku kamu ribut, laki bini ribut, bertengkar, tiap hari bertengkar. Udah masuk ke kuping saya tahu nggak? Masalahnya si Rahmi itu selalu uang yang diminta sama saya, dipikirin uang, kan saya udah tahu nggak kerja. Wajar seorang istri minta uang pada suaminya. Karena apa? Semua serba mahal. Kan kalau saya udah nggak kerja bagaimana punya uang? Dia kamu majul, kamu tani. Dengerin bang, saya udah mencari kerja ke sono kemari, nggak dapet. Udah nanya-nanya ke sono kemari udah nggak bisa. Katanya udah tua, mau kerja apa? Di situ Pak Iwan cerita, dia itu dulu semangat bekerja. Apalagi dia waktu kerja di perusahaan asing, dia semangat kerjanya gitu loh. Tapi karena dia di PHK. Bang, dulu lagi saya masih kerja, masih punya uang, punya mobil. Si Rahmi itu nggak ada masalah sama saya. Mau apa aja juga kasih uang sama saya. Tapi setelah sekarang saya jatuh miskin, udah nggak kerja, dia begitu, tinggalin saya, nggak tahu perginya kemana, nggak bilang. Tuh bang, Jadi ini intinya Ibu Rahmi nggak kuat gitu Pak, ngadepin ekonomi Bapak yang serba sulit ini Pak. betul, kayaknya begitu. Tapi Bapak udah kasih pengertian. Udah Udah. panjang lebar saya kasih pengertian dulu sama Kamu sekarang. jangan buka aib keluarga ya. Saya nggak mau tahu. Kita diusir, kita nggak dapat informasi apa-apa. Akhirnya kita minta tolong sama tim kita untuk mencari informasi yang ada hubungannya dengan klien kita ini Pak Iwan di sini. Iya Pak, iya. Iya. Mungkin namanya saudara nggak pengen Pak. Ya masalah ini diangkat ke media. Ya maklum aja, dia nggak terima adiknya mungkin ya disalahkan seperti itu. Mending jangan saling menyalahkan Pak, mungkin sama-sama introspeksi diri. Ya Bapak ingat lagi bahwa tujuan Bapak adalah untuk mencari istri Bapak, tujuannya pengen kembali
kembali lagi guyup, ya kembali lagi rukun Pak ya. Iya kalau Ya. bisa. Ini kan kita nggak dapat informasi di sini Pak. Kira-kira Bapak ada informasi yang lain nggak? Kawannya mungkin, kawannya istri Bapak atau mungkin tempat dia usaha di mana? Saudara bapak yang lain mungkin Pak ada. Nggak tahu deh saya. Nggak pernah dengar berita. Nggak Soalnya ada. kan nggak pernah keluar, nggak boleh sama suami keluar. Ya udah nih kalau Bapak nggak punya petunjuk yang lain nanti kita rundingan lagi sama tim Pak ya. Kita rundingan lagi sama tim. Kita mau pergi kemana nanti dikabarin Pak ya. Ya, yuk kita rundingan dulu sama tim. Ya. Kita diusir, kita nggak dapat informasi apa-apa. Akhirnya kita minta tolong sama tim kita untuk mencari informasi yang ada hubungannya dengan klien kita ini Pak Iwan di sini. Sampai akhirnya besokan harinya kita lanjut lagi. Di situ kita dapat informasi ya tentang pegawainya Pak Bakti yang namanya Ujang. Jadi gimana? Jadi informasi dari toko kawan-kawan yang kemarin, gue sempat nanya sama karyawannya Pak Bakti ya. Bakti ya. Dan Ibu Rahmi memang pernah kerja di situ dan ada informasi juga bahwa Ibu Rahmi ini pernah nginap di tempat Ujang. Ujang itu siapa? Ujang. Nah kurang tahu, Ujang tuh emang kerja di situ juga. Berarti sama-sama karyawan. Karyawannya Pak Tempat Bakti. karyawan Nah Pak Bakti. nginap di tempat Ujang. Iya. Dan informasinya Ujang tuh masih bujangan Pak. Hah? Sebentar dulu Pak, ini kan belum pasti Cuman informasinya. iya informasinya Ini kan itu baru dapat petunjuk dari kawannya, dari ya kan, kawannya, dari teman-teman yang kerja di sana. Benar. Kalau pernah nginep di tempatnya Ujang, ya mungkin cuman numpang aja, ya kan belum tentu ngapa-ngapain juga Pak. Bapak kenal nggak tapi sama Ujang ini? Karena kan karyawan di sana juga Pak. Nggak kenal saya. Yang namanya Ujang nggak kenal saya. Enggak, kenal sama sekali. Yang mana tuh yang Ya Ujang? udah kalau gitu coba tanya aja langsung sama Ujangnya. Ya, Ada Ujang. Ujang di sana? Ujang biasanya nongkrong di warkop katanya. Di Warkop. Warkop di Ya Pak, kita dekat tanya Tontongan baik-baik itu. dulu sama Ujangnya ya. Iya mas. Ya tanya baik-baik dulu, belum tentu Ujang ada apa-apa sama istrinya Bapak. Ya Pak, kita jangan mikir macam-macam, kita jalan dulu ya. Masa seorang perempuan nginep di tempatnya laki-laki sih? Yang bener ini. Nah waktu kita tanya sama Ujangnya, ya kan di tempat warung kopi, kita berusaha tanya baik-baik, Ujang malah kabur di situ ketakutan ngeliat semuanya. Mas Ujang kenal sama Ibu Rahma? Rahmi. Rahmi. Ibu Rahmi? Wah, saya nggak tahu, Mas. Hah? Saya nggak tahu. Lu mas kan sama kan kerjaannya kan? Tempat lontong kan? Saya nggak tahu, Mas. Mas kerja sama kan? Dia lari sekenceng-kencengnya, kita kejar sama tim di situ sampai dia ngelewatin rel kereta. Wah ini bahaya ini. Kalau ada kereta masuk gimana? Dia ngelewatin rel kereta, dia nekat di situ kita kejar sampai akhirnya tim berhasil nangkep dia. Gua selain lari, lu ngapain lari ya? Gua nanya, ini ngapain lu? Kabur-kabur ah? Lu ada apa lu? Kenapa? Lu? Kenapa? Lu maling? Lu maling? Iya sih, Pak. Iya makanya, terus kenapa lu lari? Kan kita nanya baik-baik dari tadi juga, hah? Saya dibilangin sama Pak Bakti untuk nggak buat ngasih tahu, Pak. Apa alasannya apa? Ngasih tau apa? Ini Ngasih kan tau kita apa mau maksudnya? nanya. Iya, saya berani. Hah? Kita tanya, bener nggak Ibu Rahmi pernah nginep di rumah lo? Kaget Ujang di situ. Ngomongnya terbata-bata. Kita paksa, kita tekan. Coba jelaskan secara jujur. Bener nggak Ibu Rahmi pernah nginep di rumah lo? Enggak, gue nanya ngapain Ibu Rahmi nginep di rumah lo? Ibu Rami, Hah? dia suka datang ke rumah saya karena suka pijit. Pijit? Iya, Siapa yang bisa pijit? ibu saya biasa suka pijit. Ibunya Ujang ini pinter mijit. Ibu Rahmi minta tolong dipijit sama ibunya Ujang karena ada sarafnya yang keseliu. Pijitin Bu Rahmi? Iya, Emang Bu Rahmi kenapa? kan dia ada sakit saraf jepit. Emang ada sarafnya kejepit, Pak? Nggak ada dong. Nah, jangan bohong ya. Hah? Nah, kita tanya di mana Ibu Rahmi? Awalnya kita desak, Ujang nggak mau ngomong sampai kita paksa. Ujang baru bilang, Bu Rami minta tolong sama saya paginya, minta diantarin ke rumahnya Mbak Winda, anaknya. Udah lama. Udah lama? Iya. Loh udah lama Pak. Bapak baru-baru ini kan nanya sama Winda. Iya. Dia bilang apa nggak ada Bu Rahmi di sana? Iya nggak ada. Kok gitu sih? Kok nggak dikabarin Pak ya? rumahnya Winda. Iya, anaknya yang pertama. Coba aja tanya ke dia. Klien kita Pak Iwan nggak nyangka. Ternyata Winda tahu semuanya. Dia pernah telepon, dia pernah nanya sama Winda langsung. Dibilang Winda nggak tahu di mana ibunya.
Mas atau Bapak bisa langsung ke rumahnya Mbak Winda deh. Bener Mas, nggak bohong. Saya nggak bohong. Ya udah kalau gitu kan rumah anak Bapak aja Pak, tanyain lagi. Ya, Ya, Bapak tahu kan rumahnya? tahu. Tahu. Ya sudah kita ke sana ya. Ayo. Awas Mas, jangan bohong lo Mas. Iya. Nanti kalau bohong saya balik lagi ke sana loh. Jujur ya. Ya. Ini bukan? Ini sih Windanya. Misi Mbak. Hah? Yakin? Anak Bapak yakin? Loh, bener Pak itu anak Bapak? Hah? Loh tadi kok nggak lihat Bapak tadi? Kejar dong, aduh. Aduh, Pak. Kemana dia? Oh, naik motor di kabur, aduh. Ayo mobil dong. Mobilnya mana? Ada di langsung, dalam, ayo. mobil. Semua anak saya kayaknya nutupin. Ini nomor telepon Windanya Bapak punya nggak? Nggak punya. Di stasiun. Itu gimana tuh? Loh, di stasiun. Aduh, ini gimana kita pakai kamera gimana Albert? Kita cari aja. Aduh. Mana Albert? Mana? Dia menuju stasiun loh. Iya, ini kayaknya nggak mungkin kalau kita pakai pakaian begini dengan kamera banyak ini. Mending lu kejar deh, coba deh. Oke. Lo ikutin Bar, cepet Bar. Gue siapin. Ya ntar kabarin ya. Oke. Sherlock ya kemana lokasinya ya? Oke, siap bro. Oh? Di mana Bar turunnya? Oh, dia turun di stasiun Pasar Minggu, Pak. Terus gimana sekarang? Lo tetap ikutin kan? Yaudah, kita ke sana Sherlock ya. Sekarang Albar lagi ngikutin nih dia kemana. Ntar di Sherlock kok ini. Jadi kita ke arah mana nih? Ini nih, di Sherlock nih. Albar! Albar! Kenapa? Mana sih, Bar? Kenapa sih? Takut. Kenapa? Gue lihat cewek tadi. Iya. Dia ngasih uang. Terus dia ngambil cincin sama ini yang di dalam. Masih gua nggak bercincin. Maksudnya apa? Terima apa? Tebus barang. Tembus barang. Barangnya siapa? Nah, kurang tahu. Cincin barangnya. Barang siapa juga nggak tahu. Di mana orangnya? Berarti langsung samperin aja. Ya udah, masih di sana dia. Yaudah, ayo. Ayo. Oh iya, ini benar ini, Winda nih. Ya, Mbak, Ya ini dia. bentar. Apaan ini? Hah? Mau kemana Winda? Lepas, Bar. Kamu mau kemana? Bapak mau ngapain? Hah? Bapak mau ngapain? Aku nggak mau ketemu Bapak lagi. Saya tuh mau cari ibumu. Di mana ibumu? Mbak, Ini sabar. orang tuamu. Mbak, kenapa sih? Di mana? Mbak? Alasannya apa? Winda nggak boleh kayak gitu, Winda. Bapak kalau mau ketemu sama ibu, Bapak pergi aja ke Jalan Anggrek Ujung besok. Kita berusaha untuk supaya Winda ini jelasin sama kita, tapi ternyata Winda nggak mau. Dia buru-buru pergi dan dia nggak mau lihat lagi muka bapaknya. Astagfirullah. Bapak tahu alamat itu, Pak? Nggak tahu saya di Jalan Anggrek Ujung. Kenapa sih Pak anak Bapak kok nggak mau ketemu sama Bapak juga? Istri Bapak juga nggak mau ketemu sama Bapak juga. Kenapa sih Pak? Tahu itu. Jadi saya disisihkan sama anak sama istri. Bisa Enggak. kayak gitu loh perlakuan. Iya masa sekarang Sony juga. Terus Mbak ini juga sama Mbak Winda ini. Iya. Emang ada masalah apa Pak? Terus mau nutupin keberadaan istri Bapak dong. Akhirnya kita break pencarian, kita lanjut besok. Nah, besoknya tim ngasih tahu Jalan Anggrek Ujung itu ternyata sebuah lapangan. Kok tanah kosong sih? Loh, ini alamat apa dia ngasih? Bar, alamat bener di nih sini? alamatnya Bar? Hah? Kata apa kayak Kosong gini? semuanya gini? Nggak salah ini? Hah? Di sini. Mana coba? Mana ya? Ini mah tanah kosong, gusuran ini. Akhirnya kita menuju ke Anggrek Ujung itu dan di sana kita bingung ini tempat apa ini? Mana Ibu Rahmi? Kenapa Winda ngasih alamat ini?
Itu deket jurang loh tempatnya. Alasannya apa ini? Beribu-ribu pertanyaan di situ, kita bingung. Dan nggak lama kemudian datang segerombolan anak geng motor di situ, rame banget bawa pasukannya dan kita dicegat di situ. Nggak mungkin tempatnya kayak gini deh, bro, salah deh. Kayak jangan deh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Tenang dulu. Ini ada apa ini ya? Ini yang tanggung jawab siapa nih? Kenapa? Urusannya apa? Apa gue pengen mau aja sama tanggung jawab. Hah? Urusannya apa? Oh, ya? Gue yang tanya. Ntar dulu, urusannya apa? Apa gue pengen ngobrol sama lu. Urusannya apa dulu? Urusannya apa ini? Enggak, maksudnya apa ini? Ngomongin Enggak. kemarin. Ngomongin apa ini? Gue nggak usah rame-rame kayak gini, ya. Udah. Enggak, Bang. Ya, bentar. Ngobrol sama dia nih. Ya, berdua ya. Iya, Berdua ya, jangan main keroyok lu ya. Gua jamin aman. Jangan main keroyok lu ya. Enggak. Ya, lu nggak usah pegang gua udah. Berdua. Hei, berdua. Yuk, santai aja. Iya, santai aja. Berdua, gua mau ngomong sama dia berdua, udah. Udah. Enggak, lu nggak bisa seenaknya gini bawa. Nah, ini kan ada teman-teman gue nih sini nih. Ini gue bawa, nih. Gue nggak ada urusan sama temen-temen lu. Enggak apa-apa. Udah. Lu butuh duit. Bentar, lu butuh duit. Udah. Lu butuh duit. Gue pengen ngobrol sama dia doang. Udah. Karena yang tanggung jawab dia kan. Lu lagi kerja di sini. Udah, Fel, enggak apa-apa. Udah. Ini nggak apa-apa nih. Udah enggak apa-apa, udah. Terus mau dibawa kemana? Udah enggak apa-apa. Udah, Pak. Udah gue diajak naik motor sama dia menuju ke suatu tempat yang ada di pikiran gue. Ini pasti ada sesuatu yang mau diomongin. Kalau misalkan dia niat keras, niat kasar, niat adu kekerasan, pasti udah diselesaikan di tempat itu. Itu pas lapangan loh. Pak. Joko buruan. Kejar. Pak, kita ke mobil. Iya tuh, cepet Pak. Pak, ini nanti kayak ke kiri deh. Soalnya nggak mungkin ke kanan kan? Cuma satu jalur Pak, cepetan Pak. Astagfirullahaladzim. Bapak itu kenapa sih Pak, teman-teman anak Bapak begitu semua? Buruan, aduh itu mau dibawa kemana sih? Ini nambah masalah lagi nambah. Pak, sebentar, Bapak jangan gitu Abang. Astagfirullahaladzim. Aduh, ayo turun. Abang. Kenapa? Aduh. Astaga. Aduh. Aduh, kenapa? Ayo, Pak. Joko mana, Joko? Nggak apa-apa. Joko mana? Joko yang mana? Lu ditabrak sama preman-preman itu. Gue kan ditendang sama rombongan itu. Gue jatuh sama si Joko jatuh. Terus Joko udah lanjut tapi. gue minta Joko untuk mengejar. Udah kita bawa ke mobil. Ayo. Kita lagi mana udah. Dikejar sama Joko. Gimana nih? Apa yang sakit? Apa yang kena ban? Gue tadi ngejar sama si Joko tadi kan ngejar. Ya, terus kenapa bisa jatuh sih? Tiba-tiba di belakang ada motor nendang gue, motor tuh jatuh. Itu yang nendang masih gerombolan Masih mereka. gerombolan mereka. Pak, ini kita tunggu kabar dari Joko dulu. Bapak maaf ya Bapak ya. Iya, nggak Jadinya apa-apa. malah ngurusin ini dulu, bukan nyari istri Bapak. Nggak apa-apa Pak ya. Ini Joko kabarin nih. Udah. Joko udah aman sama Manila ini sebentar Udah. ini ada alamat ya. Kita Di mana tuh Pak, ini alamatnya? kita kesana langsung Pak ya. Joko. Sini. Minggir. Gimana? Tunggu. Ini Pak, tadi Mandala di dalam. Ya udah langsung aja, ayo. Pas gak lama gue ketemu sama Sony, tiba-tiba tim kita dateng. Mandala di mana? Mandala di mana? Mandala. Di dalam. Akhirnya gue keluar nemuin mereka semuanya dan tim kita lega. Mandala ada di dalam. Diam. Ini aman, tenang.
Udah nggak apa-apa. Udah, Pel, udah, jok, udah nggak apa-apa. Bapak nggak apa-apa, udah. Enggak, saya takut kamu kenapa-apa. Udah Pak, nggak apa-apa. Udah bro, nggak apa-apa. Kalian nggak apa-apa ini? Hah? Bar, nggak apa-apa, Bar? Joko tahu kabar tuh. Akhirnya kita cabut dari markasnya mereka, kita ngobrol tuh di dekat situ. Diapain di sana? Hah? Itu tempat apa di sana? Udah nggak apa-apa, Pak. Udah, tenang. Di sana ada siapa? Di dalam. Ada Sony. Begitu gue ceritain sama klien kita Pak Iwan, dia ngamuk, dia nggak terima, dia mau balik lagi nemuin Sony. Aku ngobrol sama dia. Pak. Pak. Pak, jangan, Pak. Saya mau ke Sony. Saya mau ke Sony. Jangan cari masalah, Pak. Saya mau ke Sony. Udah, Pak. Bapak jangan Saya cari mau ke masalah Sony. lagi. Pak, Sony. Sony itu anak saya. Intinya Sony nggak ingin kita melanjutkan pencarian untuk bantuin Bapak. Nah, Bapaknya nggak setuju di situ. Dia bilang itu anak durhaka itu. Jadi gini Pak, ya bukannya Sony itu menghina Bapak enggak. Iya. Cuman Bapak coba introspeksi diri. Bapak selama ini sebagai ayah udah ngasih perhatian belum sama anak-anak, udah tanggung jawab belum sama anak-anak, udah baik belum sama mereka. Karena Sony bilang seperti itu. Apa? Sony bilang saya nggak boleh bantuin Bapak. Karena Bapak bukan orang yang baik katanya. Bapak tidak pernah. Sony bilang begitu. Bapaknya pengen ketemu istrinya, kok nggak boleh? Alasannya apa? Memfitnah dia sama orang tua. Hah? Aduh. Anak saya kok begitu sama orang tua. Tega-teganya dia memfitnah saya. Aduh. Saya nggak terima saya difitnah sama Sony anak saya itu. Saya tuh sebagai orang tuanya. Pak, udah Bapak tenang dulu. Coba sama-sama istighfar, sama-sama introspeksi diri Pak, ya. Kalau emang Bapak Sony sama orang tua. pengen berbuat baik, pengen ketemu sama istrinya Bapak, pasti insya Allah ketemu Pak. Astagfirullah. Ya, tapi kalau Bapak punya niat yang lain, ya juga nanti pasti akan dapat balasannya Pak. Ya. Astagfirullah. Kabar Pak ya, ini kita lihat aja nih harus gimana. Oke, kita bawa dulu aja, kita tenangin dulu, kita bawa pulang ya. Ayo Pak, nanti kita rundingkan lagi. Ya. Ayo. Si Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ya Allah. Pak, kita ketemu lagi Pak. Ya, minta tolong Pak. Jadi dia minta tolong sekali lagi. Ya dengan kemurahan hati Bapak, pengertian Bapak juga, tolong dikasih tahu di mana istrinya. Begini, kalian masih nggak bosan-bosan datang kemari lagi, datang ke sini lagi. Dengerin saya dulu. Bukannya sudah jelas Sony menjelaskan supaya jangan lagi mencari-cari Rahmi adik saya. Itu kan sudah dijelaskan sama Sony. Udah nggak enak Pak, anak kewajiban kita juga gimana pun Bapak ini harus ketemu sama istrinya. Gimana pun nanti keadaannya, yang penting mereka ketemu Pak. Ayolah Pak, nggak ada salahnya kan Pak. Kan mereka masih suami istri Pak. Iya, Ya, Bang. apa yang kamu mau ngomong? Apa? Iya, Bang. Saya minta tolong si Rahmi ada di mana. Ya kamu kan suaminya, masa kagak tahu? Adanya tolong. Pak. 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 Abang, Apalagi? Tolong. tolong. Apalagi? Kamu mengganggu orang aja. Abang. Saya nih suaminya si Rahmi, masih tanggung jawab. Jadi sekarang kamu ingin jelas di mana keberadaan istri kamu kan? Ya. Istri kamu berada di tempat Lydia, kos-kosannya di Bandung. Biar semua orang tahu. Pak Iwan kaget, berarti selama ini Lydia nyembunyikan istri aku dong. Selama ini istri aku ada di sana. Kenapa anak-anak nggak bilang? Kenapa anak-anak seakan-akan nutupin semuanya? Nah ini sebenarnya jadi pertanyaan buat dia. Kenapa Pak Iwan jadi seperti itu gitu loh? Kenapa anak-anaknya musuhin dia? Kenapa ini?
Gue mulai agak curiga di sini. Ada sesuatu ini pasti yang disembunyikan. Ini. Yang mana? Iya, ini kontrakannya ya. Nah, ini dia. Ngapain Bapak kesini? Nih, Bunda. Mana ibumu? Ibumu mana? Astagfirullahaladzim, Ibumu Mbak. mana? Mbak, tenang dulu Mbak, kenapa ini? Jelasin. Nggak mau sama dia, Pak. Ibu saya nggak mau ketemu sama dia, Pak. Usir dia sekarang. Ya alasannya apa Mbak? Alasannya apa? Usir dia sekarang, Pak. Pak, saya nggak mau ketemu sama dia, Pak. Pak. Pergi. Mas, sabar Enggak, dulu. mana Kenapa ini? ibumu? Alasannya apa? Mana ibumu? Mas, kasih kesempatan dia. Astagfirullahaladzim. Mas, ini Nggak cukup ya, barang-barang udah digade. Semua barang-barang udah aduh, dipakai judi udah apa. Kamu anak sama orang tua begitu? Nggak bisa, sekarang mana ibumu? Dan Wida begitu ngeliat bapaknya sudah marah. Lagi-lagi nggak suka sama Pak Iwan. Ngapain Bapak datang ke sini? Bapak nggak cukup, Bapak udah nyakitin ibu. Bapak nggak cukup, Bapak selama ini sudah kasar sama ibu. Bapak nggak cukup, Bapak selama ini sudah semena-mena sama ibu. Hah? Sudah menggadaikan semua barang-barangnya. Dia kaget kita di situ. Bapak kesini udah nggak punya duit kan? Bapak tuh nyari sertifikat rumah buat dijual kan? Kamu anak dan orang tua ya? Tetap sama mana ibumu? Nggak ada, Mas. Saya mau ketemu ibumu. Bapak sabar dulu. Bapak sabar dulu. Bapak sabar dulu. Bapak tenang dulu. Bapak Saya tenang mau dulu. Iya, Mas. Ini bukti, Mas. Ini bukti visum bapak saya KDRT ke ibu saya. Lihat. Mas baca sendiri. Di sini kebongkar semuanya. Kaget gue sama tim di situ. Emang benar keadaan seperti ini? Iya benar Mas, saya nggak bohong. Kenapa anak-anaknya benci sama Pak Iwan? Ya karena itu. Dia begini ini kalau nggak ada uang Mas. Sama. Ini jadi hasil. Mana surat? Hah? Mana surat sertifikat? Astagfirullahaladzim, ada nyokap. Mana surat sertifikat? Surat sertifikat itu. Pak! Gue lihat di situ ada visum, ternyata emang KDR itu udah jelas di situ. Pak Iwan langsung masuk ke dalam rumah, dia berusaha untuk ngejar istrinya. Apa ini maksudnya? Kita buru-buru samperin di situ, ternyata dia nekat. Tidak ada di mana surat rumah? Kamu anak kurang ajar. Di mana surat rumah? Pak, Di mana Pak, surat Pak. rumah? Dia kalap, dia seperti orang gila, di situ dia membabi buta, nyerang kita semuanya. Dia nyerang istrinya, coba nendang istrinya, mukul istrinya. Keluar bisa. Keluar. Mana surat tadi? Mana surat itu? Mana surat? Anak kurang ajar Surat tanah itu mana? Bapak, Mana surat rumah? istighfar Pak. Rumah, surat rumah. Iya, istighfar Pak. Surat rumah itu mana? Kenapa bapaknya selama ini dibenci? Karena bapaknya selama ini pengangguran. Kerjanya cuma bisa morotin keluarganya. Semua barang-barang dijualin. Mabok-mabokan, judi, main perempuan. Ya, yang terakhir mukulin istrinya sendiri, coba. Kasihan Pak, istri Bapak itu kasihan. Selama ini Bapak bohongin. Bapak maksudnya apa, Pak? Mana surat tanah itu? Bapak tuh jahat. Surat tanah itu mana? Jahat sama ibu. Kamu anak tahu apa sih? Bapak tuh cuma mau surat rumahnya doang. Kamu tak anak tahu apa? Bohong Bapak selama ini. Hah? Membohong Bapak selama ini, hah? Mana surat tanah itu? Judi yang dibesar-besarkan. Bapak udah habis. Harga pada terjual. Makanya saya tinggalkan dia. Kasihan, Pak. Mana surat?
udah mas, udah mas, udah mas. Udah mas, kasihan ibunya mas, nanti tambah pikiran nanti mas, udah mas. Lebih baik tenangin ibunya mas. Bapak tega ngeliat istri bapak seperti ini ya. Bapak pukulin, bapak aniaya. Anak-anak bapak ini semuanya tekanan batin, Mbak. Mikirin bapak ini. Jangan tahu urusan rumah tangga saya. Sudah cukup kami menderita, Pak. Sudah cukup, sudah cukup. Bohong. Sudah cukup kamu dari saya. Juga tempatnya salah, ya Allah.